Berbicara berkaitan dengan komoditas Iya, emas ya, menjadi perhatian utama ini adalah seperti apa kenaikan harga komoditas ini dalam beberapa waktu mmm, terakhir begitu ya. Bahkan tahun 2025 kemarin ini iya, menjadi salah satu tahun dengan iya, performa kinerja harga emas terbaik iya, begitu. Nah, ketika kita lihat juga kondisi geopolitik ini kan mmm, juga semakin panas begitu iya, ya. Di awal tahun juga kita melihat seperti apa langkah Amerika Serikat terhadap Venezuela dan iya, lain sebagainya begitu, sehingga akhirnya membuat urgensi, iya, kita iya, untuk istilahnya mengamankan komoditas emas iya, begitu di dalam negeri ini juga iya, kan semakin kuat begitu. iya, Nah, seperti apa mungkin pandangan dari mmm, Kemenko Perekonomian mmm. berkaitan dengan hal ini? Ini kita sama-sama mengamati gitu ya, pergerakan harga emas yang relatif berbeda dibandingkan dengan, beberapa komoditas lainnya gitu ya. Ini kan salah satu fungsi emas itu kan safe haven asset gitu ya, yang kita lihat pada saat ada ketidakpastian, pada saat ada dinamika, itu orang justru datang ke aset tersebut. Ini yang terjadi di emas gitu. Nah, kita lihat kan kalau dari catatan World Bank, IMF, ketidakpastian global itu masih ada gitu. Bahkan dengan yang terakhir kemarin di Venezuela gitu ya, itu kan menambah risiko baru gitu ya. Iya. Yang tentu tadi sebagai safe haven asset ini jadi apa, jadi, akan, meningkatkan demand ke emas. Mhm, Nah, dalam konteks bullion bank atau pengembangan ekosistem bullion, ini yang coba kita itu jadi satu latar belakang kita. Kenapa kita coba mengembangkan ekosistem bullion. mhm, Ekosistem yang baik itu kan kalau dia punya, keterkaitan atau integrasi satu sama lain gitu ya. Nah, kita punya peluang untuk itu gitu ya. Contoh misalnya, dalam konteks hilirisasi, sekarang kita sudah membangun smelter di KK Gresik by Freeport gitu ya. Jumlahnya nggak main-main, kapasitas maksimalnya 50 ton. mhm, Ini mhm. kan satu hal yang bagus kalau kita bisa optimalkan untuk domestik gitu ya. Nah, hal itu yang mungkin kita kita, ingin terus dorong di dalam pengembangan ekosistem bullion. Mhm. Bagaimana antara sektor hulunya dengan bullion bank-nya maupun dengan sektor hilir punya, integrasi yang kuat gitu ya. Iya. Sehingga tadi, meskipun ada dinamika global, dengan ekosistem bullion ini kita Mhm, harapkan kita mhm. punya ketahanan yang cukup. Iya. Kenapa? Kita tadi, salah satu produsen emas yang cadangan terbesar di dunia. Untuk prosesnya, penciptaan nilai tambahnya kita udah bikin smelter gitu ya. Iya. Sekarang kita punya bullion bank di tengah yang bisa menjembatani Iya. juga produk yang bisa menjembatani antara masyarakat Mhm. dengan, industri misalnya. Itu kita harus optimalkan gitu ya. Sehingga tadi, ketahanan ekonomi kita, kemudian penciptaan nilai tambah di domestik, yang ujung-ujung nanti bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, itu yang kita pengen capai gitu. Iya. Iya. Lepas dari kalau kita lihat beberapa tahun terakhir kan dinamika global itu pasti Mhm, ada mhm, gitu ya. mhm, mhm. Makanya kita salah satu upaya kita untuk memitigasi itu adalah tadi menciptakan ekosistem yang baik, ekosistem emas yang baik di domestik gitu ya. Oke, Bagian baik. dari kita mitigasi risiko tersebut. Baik, ini kan artinya tadi, Hmm, terlepas dari apapun yang terjadi secara global begitu ya iya, Pak, tapi kehadiran dari Bullion Bank ini sendiri kan yes, tadi diharapkan artinya bisa menjadi salah satu engine of growth ya betul, untuk pertumbuhan betul, ekonomi Indonesia. betul. Perhitungan dari Kemenko Perekonomian seperti apa begitu Pak? Seberapa besar sebetulnya kontribusi Hmm. dari Bullion Bank ini bisa berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi? Jadi, pertumbuhan ekonomi dari, bullion ini paling tidak kita bisa lihat kalau dari sisi sektornya itu ada subsektor industri. Mhm, Jadi, dengan hilirisasi maka subsektor industri kita berkembang. Bahkan kalau lihat dari beberapa itu double digit gitu ya untuk yang terkait hilirisasi. Jadi satu itu yang kita harapkan. Yang kedua adalah dari perkembangan di sektor bullionnya sendiri gitu ya. mhm, Jadi dari sektor, industrinya berkembang, termasuk juga nanti kita ke industri perhiasan. Kemudian dari sisi jasa keuangan sendiri dengan adanya bullion bank ini kita harapkan juga bisa, tumbuh juga gitu. mhm. Sehingga kalau dari perhitungan perhitungan dari, kajian dari apa, dari teman-teman McKinsey ya, waktu kita diskusi waktu kita mendesain ini itu paling ada dari sisi, PDB ada berapa, sekitar 270-an triliun yang kita harap bisa kita ciptakan gitu ya. Belum lagi dari sisi investasi, Mhm. dari sisi penciptaan lapangan kerja, bayangin, industri perhiasan itu
subsektornya atau value chain yang besar sekali gitu. Dan ini kita harapkan jadi kalau ini berkembang, industri bisa berkembang, maka serapan tenaga kerja bisa berkembang. Ini yang kita harapkan terus bisa memberikan kontribusi terhadap target 8% oleh Pak Presiden gitu ya. Oke. Makanya kita terus improve perbaikannya gitu ya. Baik. Nah, bullion bank di tanah air kan masih terbilang baru begitu Iya. ya Pak ya, sehingga mungkin kita juga masih berkaca ya kepada Iya. bullion bank di negara-negara lain begitu, Iya. di Cina, Singapura dan lain sebagainya begitu. Apa yang mungkin bisa dipelajari oleh Kemenko Perekonomian begitu, dan apa yang mungkin hal-hal yang bisa kita terapkan atau bisa kita contoh begitu Pak untuk bullion bank di dalam negeri? Betul ya, kita mempelajari betul negara-negara yang perkembangan bullion banknya itu udah relatif mature ya. Ada Singapura misalnya, ada China, ada Turki, ada India gitu ya, juga London misalnya. Nah dari berbagai negara tersebut kita mempelajari ekosistem atau lembaga atau industri apa yang harus ada untuk pengembangan bullion tersebut gitu ya. Makanya kita udah punya mapping bullion ekosistem yang secara bertahap kita lengkapin gitu ya. Itu yang lesson learning pertama. Yang kedua, secara spesifik misalnya kayak Singapura. Singapura itu kita pelajari pelaku usahanya itu punya satu forum yang baik gitu ya, yang kita sebut nama itu Singapore Bullion Market Association atau SBMA gitu ya. Ini bagus kenapa? Karena para pelaku dia bisa saling berinteraksi, saling berdiskusi. Kemudian tadi pada saat ada isu strategis tertentu ini bisa dibahas dulu nih sebelum misalnya disampaikan ke pemerintah. Nah yang coba kita di London juga ada ya LBMA gitu ya. Nah ini bagus gitu ya. Makanya salah satu item dari ekosistem bullion yang kita pengen dorong adalah tadi adanya komunikasi yang cukup kuat di kalangan pelaku usaha. Kalau bahasanya mungkin asosiasi ya, itu yang kita terus dorong. Yang lain misalnya tadi yang di Turki, di India itu ada satu lesson yang bagus juga. Mereka awalnya juga emas itu banyak di bawah bantalnya masyarakat. Sehingga mereka teman-teman di sana itu punya satu inisiatif yang kita bisa sebagai contoh untuk tadi bisa mendorong dari yang di bawah bantal tadi ke sistem. Oke, nah itu inisiatifnya seperti apa begitu Pak yang dilakukan oleh Turki, dan apakah mungkin bisa dilakukan oleh Indonesia? Jadi satu isu kalau yang ada di masyarakat ini kan standarnya beda-beda, ya kan? Jadi karena memang masih di masyarakat, maka standarnya di masyarakat itu beda-beda ya. Ada yang 99 dan seterusnya gitu. Di Turki maupun di India salah satu upaya kita untuk itu standarisasi. Sebelum masuk ke sistem kan harus sama nih. Iya kan? Harus, standarnya sama dong gitu ya. Barangnya nih. Karena dia akan masuk ke sistem yang nanti itu akan ditransaksikan gitu ya. Itu yang kita pelajarin gitu ya. Jadi ada satu mekanisme yang bisa menjadi insentif bagi masyarakat untuk menaruh emasnya di sistem. Itu betul literasi. Itu masih dilakukan di Turki dan di India gitu. Itu yang kita lihat. Makanya tadi salah satu penting yang saya sampaikan tadi, literasi, edukasi mengenai keberadaan bullion, kemudian bagaimana itu memberikan manfaat kepada masyarakat, itu yang juga kita terus dorong gitu ya. Itu berapa yang kita lihat ya dari teman-teman di negara lain yang memang sudah mature perkembangan bullion banknya gitu.